Selamat datang di channel kami. Sebelumnya, terima kasih telah menonton video ini. Hari ini kita akan diperkenalkan oleh salah satu kucing yang unik dan mempesona, yaitu macan dahan. Macan dahan adalah predator yang terkenal dengan kelincahannya di atas pohon dan memiliki ciri khas yang sangat berbeda dari kucing besar lainnya. Mari kita mengenalnya lebih dekat. Macan dahan atau Neopholis nebulosa adalah spesies kucing yang hidup di hutan-hutan Asia Tenggara seperti di Sumatera, Kalimantan, dan kawasan pegunungan Asia. Mereka memiliki tubuh yang relatif lebih kecil dibandingkan macan lainnya, dengan panjang sekitar 60 hingga 110 cm dan berat antara 15 hingga 23 kg. Meskipun ukurannya lebih kecil, macan dahan adalah hewan yang sangat kuat dan tangkas. Salah satu ciri paling unik dari macan dahan adalah pola bulu mereka yang berbentuk seperti awan. Pola ini berfungsi sebagai kamuflase, membantu mereka menyatu dengan lingkungan sekitar, khususnya di antara pepohonan dan dedaunan lebat. Yang menarik, macan dahan sangat ahli memanjat pohon. Mereka memiliki kaki yang kuat, cakar yang tajam, dan ekor yang panjang yang membantu mereka menjaga keseimbangan. Berkat kemampuannya, mereka bisa bergerak di cabang-cabang pohon dengan mudah, bahkan turun dari pohon dalam posisi kepala di bawah. Mereka sering berburu di pepohonan, mencari mangsa seperti burung, monyet, dan bahkan rusa kecil. Macan dahan tersebar di hutan-hutan lebat di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Hutan hujan tropis dan subtropis adalah habitat mereka. Kawasan ini menyediakan banyak pohon tinggi yang cocok untuk bersembunyi dan berburu. Di pegunungan, di beberapa daerah seperti Gunung Himalaya, macan dahan juga ditemukan pada ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Bahkan, macan dahan juga ditemukan di hutan mangrove. Selain hutan daratan, terkadang kucing ini juga ditemukan di kawasan hutan mangrove, terutama di kawasan pesisir. Habitat macan dahan tersebar di beberapa negara, termasuk Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Mereka juga ada di Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Nepal, dan India. Di wilayah-wilayah ini, mereka sering berada di kawasan hutan yang minim interaksi dengan manusia. Sayangnya, perusakan hutan akibat penebangan, perluasan lahan pertanian, dan perburuan liar mengancam habitat mereka. Macan dahan adalah karnivora, yang berarti mereka mengandalkan daging sebagai sumber makanan utama. Di alam liar, mereka adalah pemburu yang sangat unggul, terutama di atas pohon. Beberapa makanan favorit mereka antara lain seperti monyet, kera, rusa, babi hutan, bahkan musang. Burung yang di atas pohon juga menjadi mangsa mereka. Mereka berburu berbagai jenis burung yang berada dalam jangkauan mereka. Keahlian mereka memanjat pohon membuatnya mudah untuk menangkap burung yang berada di cabang-cabang pohon. Macan dahan juga memangsa reptil seperti ular dan kadal. Selain itu, mereka juga berburu hewan yang hidup di atas pohon, seperti tupai dan lemur. Macan dahan berburu dengan mengandalkan keterampilan mereka dan mengintai mangsa secara diam-diam. Setelah cukup dekat, mereka melompat dan menangkap mangsanya dengan cakar dan gigitan yang kuat. Sebagai predator soliter, macan dahan biasanya berburu sendiri dan aktif terutama pada malam hari atau hewan nokturnal, yang membuat mereka jarang terlihat oleh manusia. Musim kawin. Musim kawin macan dahan tidak terbatas oleh waktu tertentu dan dapat terjadi kapan saja sepanjang tahun, tergantung pada ketersediaan makanan dan kondisi lingkungan. Namun, di beberapa wilayah, musim kawin mereka lebih sering terjadi pada awal atau pertengahan tahun.
Selama musim kawin, macan dahan jantan dan betina berkumpul untuk memulai ritual perkawinan. Meskipun umumnya mereka adalah hewan soliter, saat mereka memasuki musim kawin, mereka akan mencari pasangan. Para pejantan akan berebut dengan pejantan lain untuk mendapatkan betina. Setelah masa kawin selesai, betina macan dahan akan mengalami kehamilan. Kehamilan ini berlangsung sekitar 85-95 hari. Biasanya, macan dahan betina melahirkan 1 hingga 5 anak dalam satu kelahiran. Dengan rata-rata 2 atau 3 anak. Anak-anak macan dahan akan dirawat oleh induknya selama beberapa bulan hingga mereka cukup mandiri untuk memulai berburu dan hidup sendiri. Mereka akan tetap bersama induknya hingga usia sekitar 10 bulan hingga 1 tahun. Sebelum memisahkan diri dan mulai mencari wilayah mereka sendiri. Meskipun namanya adalah macan dahan adalah bukan puncak predator utama dalam ekosistem hutan mereka. Namun, ada beberapa ancaman alami bagi macan dahan, terutama bagi anak-anak mereka, harimau dan macan tutul. Di beberapa wilayah yang sama, harimau dan macan tutul bisa menjadi ancaman bagi macan dahan, terutama jika mereka berebut wilayah atau sumber makanan. Ular-ular besar seperti ular sanca atau piton dapat memangsa anak macan dahan jika ditemukan dalam kondisi lengah. Dan di habitat yang memungkinkan, elang juga bisa menjadi ancaman bagi anak-anak macan dahan yang belum terlalu kuat dan mandiri. Namun, ancaman terbesar bagi macan dahan adalah manusia, seperti perburuan liar, pembukaan lahan untuk pertanian, dan perusakan habitat. Manusia juga berperan penting dalam menjaga ekosistem. Status konservasi macan dahan adalah rentan. Menurut daftar merah IUCN, ini berarti populasi mereka sedang menghadapi risiko kepunahan dalam waktu dekat jika ancaman mereka terus berlanjut. Beberapa ancaman utama terhadap keberlangsungan hidup macan dahan adalah perusakan habitat, hilangnya habitat akibat penebangan, perkebunan, dan pembangunan, mengurangi habitat alami mereka, terutama di Asia Tenggara. Mereka sering diburu untuk diambil kulit, tulang, dan gigi yang digunakan dalam perhiasan atau pengobatan tradisional. Dan perdagangan satwa liar, macan dahan juga menjadi komoditi perdagangan liar, terutama sebagai hewan peliharaan eksotis atau menawarkan untuk bagian tubuh mereka. Upaya konservasi untuk melindungi macan dahan mencakup perlindungan habitat hutan, penegakan hukum terhadap perburuan liar, dan edukasi masyarakat untuk mengingatkan kesadaran tentang pentingnya spesies ini dalam ekosistem. Jadi, itulah sekilas tentang macan dahan, si pemburu lincah yang ahli memanjat pohon. Mari kita terus mendukung upaya pelestarian hutan dan menjaga habitat mereka agar spesies ini tetap bertahan di alam liar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.